Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan di video kali ini aku mau membahas soal suka duka menikah dengan orang bule. Jadi apa aja, kalian pasti penasaran juga dengan gimana sih kalau menikah sama orang bule itu. Karena ada juga beberapa teman-teman yang menanyakan ke aku langsung, Kak, gimana sih menikah sama orang bule itu, enak nggak gitu. Jadi ada suka dukanya nggak? Pasti ada ya. Jadi kali ini aku mau membahas semua itu. Langsung aja mulai dari hal yang pertama, dari dukanya dulu aja kali ya. Yang pertama adalah soal bahasa. Jadi bahasa tuh penting banget untuk kalian kuasai dan pelajari ya. Terutama kalau misalnya kalian punya rencana untuk punya partner orang bule ya. Ya mungkin saja bulenya itu berasal dari negara yang mungkin basically bukan bahasa Inggris, jadi belajarnya juga harus ekstra seperti aku. Jadi selain bahasa Inggris aku juga harus belajar bahasa Belanda ya. Karena untuk ke Belanda sendiri pun juga ada ujian wajib untuk bisa imigrasi ke sini, untuk bisa memperpanjang visa di Belanda. Jadi salah satunya harus lulus ujian bahasa Belanda di sini dari pemerintah. Jadi dulu tuh ceritanya dulu kenal sama suamiku tuh ngomong bahasa Belanda gitu. Jadi chat-chatnya dulu tuh masih dalam bahasa Belanda awal-awalnya gitu. Dan aku tuh dulu nggak pernah paham yang namanya bahasa Belanda guys. Jadi sampai tantangannya itu aku harus bolak-balik pakai Google Translate untuk bisa menerjemahkan apa yang dia omongin gitu kan. Karena aku cuma bisa bahasa Inggris pada saat itu, dan dia bahasa Inggrisnya agak kurang ini ya, kurang bagus lah pada saat itu. Sampai akhirnya mungkin dia ada semacam usaha atau effort gitu kali ya untuk ngobrol dalam bahasa Inggris lebih banyak lagi ke diriku. Jadi kita sama-sama saling belajar gitu loh guys. Jadi itu memakan waktu yang cukup lama ya. Memang prosesnya cukup lama, sampai akhirnya kita nyambung. Kita banyakin ngobrol dalam bahasa Inggris, kita nyaman satu dengan yang lain, sampai akhirnya kita memutuskan untuk menikah gitu. Jadi itu juga butuh proses. Jadi bahasa itu penting. Dan juga di satu sisi kenapa aku berbicara soal bahasa, tantangannya adalah ketika aku, terutama kalau aku lagi kumpul sama keluarga di sini, keluarganya suami itu mereka semuanya mostly berbicara bahasa Belanda. Jadi kalaupun ada yang bisa bahasa Inggris itu mungkin cuma mertua aku aja kali ya. Dan kakak ipar aku cuman dia bahasa Inggrisnya agak kurang bagus. Jadi kadang aku juga bingung harus ngomong gimana gitu, karena bahasa Belandaku juga sangat-sangat terbatas untuk sekarang ini. Sampai detik ini pun aku masih belajar bahasa Belanda. Jadi kadang aku tuh kalau pas lagi kumpul keluarga itu suka gimana ya, lebih banyak diam gitu. Kalau misalnya nggak ada sesuatu yang aku mau omongin dalam bahasa Belanda gitu ya, aku diem aja gitu, karena aku bingung harus mau ngomong apa gitu kan. Sedangkan bahasa Belandaku tuh belum selancar seperti orang-orang lain begitu loh. Jadi kadang aku suka sedih sendiri gitu kan. Aku kayak merasa I'm the only one who speaking English. Jadi aku satu-satunya orang yang ada di situ yang ngomong pakai bahasa Inggris. Dan kalaupun aku mencoba untuk berbicara bahasa Belanda itu sebisanya aku gitu loh. Jadi kadang komunikasi dengan keluarga pun sendiri juga kurang banyak lah ya. Karena satu hal bahasa gitu loh. Jadi ya itu penting banget. Kemudian yang kedua, kita berbicara mengenai tradisi atau budaya. Jadi kita sudah pasti tahu kalau budaya barat dengan budaya Indonesia tuh pasti jauh berbeda ya guys. Contohnya aja kalau misalnya kita cipika-cipiki gitu ya dengan orang gitu, atau
cium-ciuman dengan suami kita, partner kita di depan umum aja. Di Indonesia kan mungkin masih dianggap sebagai hal yang tabu ya. Pasti ada, kadang kita kayak ada rasa-rasa malunya gitu kan ya. Tapi kalau di sini tuh sudah hal yang biasa lah ya, bule seperti itu. Jadi itu yang membedakan antara negara barat dengan negara Indonesia. Jadi hal-hal yang seperti itu sudah dianggap biasa ya di mata orang bule begitu. Jadi itu ya, aku harus bisa menyesuaikan juga dengan budayanya mereka di sini, dan dia pun juga berusaha untuk menyesuaikan budaya kita yang di Indonesia seperti itu. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang budaya ya, itu macam-macam ya, mulai dari segi makanan, cara berpakaiannya dia, cara berbicaranya dia, itu pasti beda. Dan kali ini juga ada sangkut menyautnya juga dengan budayanya dia, tradisinya dia, dari cara berpendapatnya mereka. Jadi kebanyakan orang bule itu mereka pakai ini ya, everything is about logical. Jadi mereka lebih ke logika juga gitu. Kadang aku sama suami suka apa sih namanya, mengutarakan pendapat yang berbeda gitu ya. Menurut aku itu biasa di Indonesia, dia anggap mungkin gak biasa atau mungkin aneh buat dia, dan bahkan sebaliknya juga, yang mungkin dia anggap dia biasa di sini, kalau menurut aku tuh gak biasa ya. Jadi suka ada kadang yang untuk debat sendiri gitu ya dengan suami. Cuman ya nanti akhir-akhirnya balik lagi gitu kan, baikan gitu, sama-sama untuk respect satu dengan yang lain, pendapat satu dengan yang lain, sama-sama menyelesaikan bareng-bareng semuanya gitu. Jadi ya so far it's okay sih. Jadi ya itulah si tantangannya menikah dengan orang bule. Jadi harus siap mental, siap batin, sabar gitu ya. Karena suka ada aja yang kadang berbeda gitu ya, yang apa yang kita pikirkan dengan yang dia pikirkan begitu. Kemudian yang keempat adalah soal makanan. Jadi ini masih ada kaitannya juga dengan tradisi tadi ya. Makanan di sini itu, kalau mereka orang-orang bule di sini, mereka terbiasa makan pagi, siang itu dengan sesuatu yang manis seperti roti, kemudian on by cook, sereal, susu, dan yang macam-macam gitu ya. Dan aku yang terbiasa dari kecil di Indonesia ya, makan 3 kali sehari makan nasi. Semenjak aku di sini itu aku udah mulai belajar untuk makan pagi roti gitu ya, siang juga, baru nanti kalau misalnya mau makan besar itu kita di sore harinya gitu guys. Jadi sudah harus mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan orang bule di sini begitu. Jadi cuman kalau misalnya aku bener-bener pengen banget gitu ya, pengen masak sesuatu di siang hari karena aku lapar banget, pengen banget makanan Indonesia, jadi aku buat sendiri. Jadi memang tidak dibatasi dengan suamiku. Jadi ya kalau mau makan siang terserahlah, kamu memasak atau buat nasi sendiri itu terserah aku gitu. Jadi enaknya sih aku bisa masak sendiri gitu ya. Makanya aku kalau misalnya kalian berbicara kalau tinggal di luar negeri itu pasti bakalan kangen yang namanya makanan Indonesia, itu udah pasti ya. Jadi karena tidak setiap hari kalian bisa menemukan makanan Indonesia di mana-mana di sini ya. Karena di sini tidak ada warung, tidak ada warkop begitu yang biasa jual di luar, tidak ada tukang nasi goreng yang biasa lewat-lewat di depan rumah. Jadi kita harus apa-apa buat sendiri, atau mungkin kita harus beli di restoran, yang mana di sini restoran Indonesia juga lumayan jauh dari tempat aku, dan itu pun juga harganya lumayan guys. Jadi ya harus ekstra untuk do something, harus masak sendiri, belanja sendiri, semuanya dikerjain sendiri. Dan kemudian
masih berbicara soal makanan, suami aku itu dia besar di lingkungan yang tidak pernah makan cabai. Jadi dia tidak suka pedas, dan keluarga besarnya pun juga tidak suka pedas. Kadang kalau aku masak itu aku harus benar-benar pikirkan baik-baik makanan apa yang cocok buat dia, atau mungkin aku harus buat dua versi, yang pedas dan yang tidak, karena aku basically suka pedas ya. Jadi kalau misalnya makan tidak pedas itu kayaknya kurang sedap aja sih. Jadi kadang aku beli sambal sendiri untuk aku sendiri, atau mungkin buat sambal sendiri ya aku pisahkan gitu, jadi suamiku enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada acara keluarga gitu, aku harus bisa menyesuaikan untuk masak yang tidak pedas buat mereka. Tapi ada juga beberapa bule yang suka pedas ya. Contohnya teman aku yang basically orang Belanda di sini juga, mereka sometimes mereka suka pedas gitu ya. Jadi ya tergantung bulenya lagi. Kemudian yang kelima itu adalah ribetnya untuk mengurusi urusan dokumen, guys. Jadi kalian yang punya rencana untuk punya partner orang bule atau menikah dengan orang bule, kalian harus siap semuanya ya. Jadi siap energi, siap waktu, tenaga, kemudian finansial juga ya, karena itu menikah dengan orang bule itu untuk urusin dokumen aja itu biayanya cukup besar ya, jadi tidak sedikit ya. Jadi itu biayanya besar banget. Kita juga kan harus bolak-balik untuk ke kedutaan, harus bolak-balik ke untuk mencari terjemah tersumpah ya, untuk menerjemahkan dokumen kita ke bahasanya mereka gitu. Jadi kalau kayak kasus aku harus bolak-balik ke kedutaan ya, urus-urus visa, urus-urus dokumen pernikahan gitu kan ya. Harus panggil penerjemah untuk bisa mentranslatekan dokumen aku dari bahasa Indonesia ke bahasa Belanda gitu kan. Karena kalau misalnya menikah di Belanda itu kita harus, dokumen kita harus diterjemahkan dulu ke bahasa Belanda baru bisa sah di catatan sipil di Belanda gitu guys. Dan ada beberapa juga kasus teman-teman yang mau menikah dengan orang asing, mereka pun harus menunggu beberapa bulan untuk bisa menikah di Indonesia. Karena menurut aku sih menikah di Indonesia itu jauh lebih, kalau menurut aku lebih ribet ya, karena dokumennya lebih banyak lagi berkasnya gitu. Makanya kenapa dulu aku dan suami itu kita sepakat untuk menikah di Belanda, karena kita berpikir bahwa dokumennya tidak terlalu banyak dan tidak seribet yang ada di Indonesia gitu. Kemudian yang keenam adalah jauh dari keluarga. Itu juga bagian dari yang gak enaknya ya untuk menikah dengan orang bule itu, karena kita harus siap jauh dari keluarga. Kalau sewaktu-waktu kita harus pindah ikut dengan suami di negaranya gitu kan. Jadi karena kan kita tidak setiap bulan kita bisa pulang ke Indonesia, bahkan mungkin kalau pulang pun mungkin hanya sekitar 1 tahun 2 kali ataupun 3 kali gitu kan ya. Dan amit-amit kalau misalnya ada apa-apa, nggak minta ya, maksudnya kalau misalnya ada keluarga yang lagi kesusahan atau mungkin dari orang tua aku sendiri gitu kan, ada apa-apa, ya kita nggak bisa langsung terbang gitu aja kan. Ya bisa sih, cuman akan butuh waktu juga gitu kan, 1-2 hari baru bisa sampai Indonesia juga. Jadi ya itu yang aku kangenin sih, kangen keluarga, kangen teman-teman juga gitu kan, kangen kumpul-kumpul, kebersamaan yang dulu gitu kan, waktu Indonesia kita sama-sama sering kumpul bareng gitu kan. Ketika aku di sini tuh aku ya merasa kangen aja sih sama mereka gitu. Kemudian yang ketujuh itu adalah susah kumpul dengan teman-teman. Walaupun kalian tahu sendiri ya guys, di Belanda itu banyak banget yang namanya orang Indonesia yang tinggal di sini. Aku punya beberapa teman-teman Indonesia yang di sini, tapi mereka rumahnya jauh-jauh, lumayan juga dari tempat aku tinggal di sini. Ada juga yang mungkin sekitar 15 menit dari tempat aku di sini. Tapi itu pun juga susah banget untuk bisa bikin janji ketemuan dengan mereka, karena mereka kan
punya ya punya aktivitas sendiri, punya planning sendiri. Jadi nggak tahu kenapa ya kalau misalnya mau ketemu sama teman-teman di sini itu lebih susah aja gitu loh untuk mengatur waktunya gitu. Nggak kayak kita waktu di Indonesia, mungkin ya oke, chat-chatan gitu, ketemuan di mana, kapan, itu kayak lebih mudah aja gitu ya untuk ketemuan besok atau kapanpun. Nah kalau di sini itu nggak semudah itu guys gitu. Jadi kalaupun nanti weekend pun gitu ya, suami aku bisa anterin aku ke teman aku, itu pun juga kita harus bikin janjinya jauh-jauh hari, paling seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Jadi sebelum mereka punya planning lain, kita harus bikin janji terlebih dahulu. Jadi memang nggak setiap hari gitu ya, nggak sesering-sering yang dibayangkan begitu. Kemudian yang ke-8 adalah perihal tetangga. Jadi di Belanda sendiri itu yang aku rasakan di sini tuh tetangganya tuh kayak hidup tuh masing-masing gitu loh. Jadi kayak seakan-akan tuh kayak cuek dengan tetangga kanan kiri sebelah gitu. Jadi jarang banget yang menyapa gitu kan. Sekali ketemu paling ya just say hi, tapi nggak berlanjut untuk ngobrol atau gimana pun itu. Nah kalau di Indonesia itu aku kangen banget, yang aku kangenin di Indonesia adalah aku kan tinggal di Surabaya itu di semacam perkampungan gitulah ya. Jadi yang terbiasa aku buka rumah, pintu pagar, ketemu say hi dengan tetangga, suka duduk-duduk, suka ngobrol-ngobrol, suka nongkrong-nongkrong di luar. Nah, sedangkan di sini tuh nggak ada yang seperti itu, guys. Jadi jangan harap kalian bisa merasakan hal yang sama seperti itu. Jadi aku kayak merasa aku sendirian di sini. Aku merasa kok gini banget ya gitu. Maksudnya, jadi sometimes aku tuh butuh temen banget gitu loh untuk bisa ngobrol gitu kan. Untuk buat pertemanan sendiri itu juga nggak semudah yang kita bayangkan di sini ya. Basically memang mereka stay di dalam rumah gitu, jadi jarang banget untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang di sekitar mereka seperti itu. Jadi seakan-akan dengan tetangga sekitar tuh tidak kenal gitu loh guys. Jadi ya begitulah. Jadi mereka tuh aku nggak tahu kenapa ya, mungkin mereka punya pikiran bahwa oke, aku punya rumah di sini dan aku pagi siang kerja, oke, balik lagi ke rumah, makan, istirahat, besok lagi kerja lagi gitu kan. Jadi seakan-akan tidak ada waktu untuk meluangkan waktu ngobrol dengan tetangga kanan kiri mereka gitu. Jadi kayak kurang ini aja sih, kurang rasa sosialisasinya aja sih gitu. Kemudian yang ke-9, nah ini benar-benar sesuatu yang benar-benar jadi concern aku banget, yang membuat aku jadi harus benar-benar ekstra sabar, tahan banting mental juga, karena nggak sedikit orang juga yang beranggapan bahwa mungkin cewek Asia, cewek Indonesia yang jalan dengan orang bule, mungkin kalau pas kita lagi di Indonesia gitu ya, mereka menganggap bahwa oh ini pasti cewek nggak benar, atau oh ini pasti cewek nakal, jangan sama orang bule, yang mungkin mereka menilai bahwa orang bule itu kan identik dengan pergaulan bebas ya, walaupun tidak semua. Jadi mungkin mereka ada juga yang ya sempat berpikiran seperti itu ya. Dan juga kebalikannya di Belanda sendiri pun juga kadang kalau aku keluar sama suami gitu ya, banyak orang yang melihat aku tuh kayak ih siapa sih gitu kan, ini cewek Asia siapa sih gitu kan ya. Kayak mereka tuh nyangkanya tuh mungkin aku nggak tahu cara berpikirnya mereka seperti apa, karena aku tidak bisa menilai gitu. Cuman dari ekspresinya mereka udah pasti tahu gitu, kayak mereka tuh melihatnya cewek Asia, ada cewek Indonesia yang bisa sampai di Belanda gitu kan, wah ini pasti menikah sama orang Belanda hanya karena mau hartanya aja, atau mungkin karena mau paspor Belandanya aja. Dan itu pernah terjadi guys, salah satu orang gitu langsung to the point ngomong sama aku bahwa mereka menganggapnya bahwa aku cewek Indonesia, cewek Asia kesini menikah sama orang sini, orang Belanda, orang lokal di sini,
hanya karena mau paspornya aja, padahal itu semua nggak bener guys. Jadi ya aku hanya bisa sabar menanggapi orang-orang yang seperti itu ya, karena mereka kan basically mereka tidak tahu sejarah kehidupan kita seperti apa gitu kan, histori cerita kehidupan kita seperti apa, perjuangan aku dan suami dulu seperti apa hingga aku sampai di sini, mereka tidak tahu gitu loh. Jadi ya aku sih biarin aja gitulah, orang mau berpendapat apa. Yang jelas aku di sini pure karena aku ikut suami gitu kan, karena aku sayang sama suami, jadi aku tinggal di sini karena otomatis kan aku tidak mau berpisah dengan suami ya. Long distance relationship secara lama kan aku pasti tidak mau, jadi makanya kenapa aku memutuskan untuk tinggal di Belanda seperti itu. Kemudian yang ke-10, nah ini juga perlu kalian simak baik-baik guys. Jadi kadang ada juga beberapa sebagian orang yang menganggap bahwa kita menikah dengan orang bule itu dianggapnya sudah banyak duitnya ya, sudah kaya ya, mendadak begitu kan ya, banyak dolar, banyak euro kayak gitu. Padahal tidak semua orang bule itu kaya raya lah guys. Jadi ada juga bule yang sederhana gitu kan, bahkan ada dari mereka pun juga harus benar-benar banting tulang banget gitu kan untuk bisa ngumpulin uang sebanyak mungkin. Jadi walaupun di sini itu kita mata uangnya euro ya, jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia itu pasti jauh berbeda, euro lebih tinggi. Tapi itu pun juga mereka kerja keras dapetin gaji itu setara juga dengan pengeluaran di sini guys, karena hidup di Eropa itu biaya hidupnya sangat-sangat besar. Jadi jangan dibayangkan mereka dapat euro itu apa ya, mereka bisa pakai sepuasnya gitu. Maksudnya mereka juga harus memikirkan biaya hidup di sini. Jadi kadang gajinya mereka itu setara dengan biaya hidup di Belanda gitu loh. Jadi kadang ada beberapa teman yang datang ke aku cuman bilang, Diana boleh nggak aku pinjam uangnya sekian ratus ribu atau mungkin sekian juta, kan suami kamu kan gajinya dolar, kan suami kamu kan gajinya euro, masa sih kalau misalnya uang segini aja kamu nggak sanggup atau mungkin nggak mau bantu. Well, aku cuma bisa jawab uangnya dari mana gitu loh, karena bukannya aku nggak mau bantu, bukannya aku nggak sanggup, cuma masalahnya uangnya dari mana, itu adalah pertanyaan aku banget ya. Karena aku sendiri pun sekarang juga masih sibuk mencari pekerjaan. Even kalau misalnya aku dapat pekerjaan pun nanti aku tidak bisa juga dong sembarangan kasih uang ke orang tanpa persetujuan dengan suami, karena kan kita harus fair ya, kita harus terbuka semuanya gitu kan dengan pasangan kita masing-masing. Jadi aku aja juga bantu keuangan suami juga kadang harus menjual boneka, harus menjual makanan seperti itu. Makanya kadang orang berpikir bahwa oh kamu kan menikah sama bule, gajinya kan euro, gajinya kan dolar, pasti sanggup. Jadi memang tidak semua seperti itu ya. Ada juga memang beberapa kasus yang pasangannya memang benar-benar kaya raya banget dan mereka tidak perlu istrinya tuh tidak perlu kerja keras ya, jadi tinggal ongkang-ongkang aja di rumah sebagai nyonya menir gitu. Ada juga yang seperti itu ya, tapi ada juga yang dua-duanya harus bekerja gitu kan. Banyak sekali teman-teman aku di sini yang dua-duanya harus bekerja gitu kan, sama-sama kerja gitu untuk bisa menopang ekonomi di sini gitu. Oke guys, jadi itulah tadi kita membahas semuanya tentang yang namanya duka punya pasangan orang bule. Sekarang kita mau bahas sukanya apa, enaknya apa punya suami orang bule. Yang pertama, bule itu romantis ya. Itulah yang aku juga dapatkan dari suamiku. Walaupun mungkin kalau aku menilai ya, romantisnya dia itu mungkin simple tapi dia ngena di hati gitu. Jadi kadang dia suka elus-elus rambut aku, suka mijetin, suka pokoknya membuat aku tuh nyaman, bahagia selalu di dekatnya dia gitu. Jadi dia punya cara-cara tersendiri untuk bisa mengutarakan kasih sayangnya kepada pasangannya dia gitu. Jadi bule itu romantis guys. Kemudian yang kedua, kita dapat pengalaman baru ketika kita punya pasangan orang bule.
kalau kita menikah dengan orang bule, itu kan kita otomatis kan akan ikut ke negaranya dia, dan pastinya kita akan dapatkan pengalaman baru, melihat situasi yang baru, tempat yang baru, kemudian orang-orangnya juga gitu kan, suasananya juga pasti berbeda dengan yang ada di Indonesia, yang mungkin belum pernah kita dapatkan sebelumnya di negara kita gitu ya. Dan juga dapat pengalaman baru untuk bisa ketemu dengan orang-orang dari berbagai negara, teman-temannya dia, saling bertukar pikiran, dan di situ aku juga bisa belajar untuk bisa lebih respect lagi, menghargai perbedaan juga gitu. Kemudian yang ketiga, bule itu pekerja keras, tanggung jawab, dan disiplin ya, dan itulah yang aku lihat dari suamiku. Di satu sisi aku juga bisa belajar disiplin dari suamiku ya. Dia kalau ngomong A ya A, B ya B. Jadi nggak ada kompromi, nggak ada toleransi apapun. Selama itu dia anggap itu bener ya, ya mau nggak mau ya harus dijalankan begitu loh. Dan dia juga tanggung jawab, pekerja keras banget. Dia dari mudanya juga sudah bekerja gitu ya, sudah dididik untuk bisa hidup mandiri. Apalagi sekarang dia jadi kepala rumah tangga, dia tahu posisinya dia lebih bertanggung jawab lagi. Jadi setiap kali memutuskan sesuatu dia benar-benar pikirkan dengan baik, secara matang, karena kan dia sebagai kepala keluarga kan harus tetap menopang gitu ya untuk keluarga kecilnya dia, karena kan juga ada aku ya. Jadi ya dia benar-benar semuanya itu di manage dengan baik gitu loh. Dia ngerti tanggung jawabnya dia sebagai seorang suami, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jadi punya suami bule tuh, terutama suami aku ya, pengalaman aku dengan suamiku, dia tuh orangnya perhatian banget dengan keluarga. Jadi kadang mereka dia tuh suka bantu keluarga aku, orang tua aku gitu kan ya. Bahkan ya aku tidak pernah berpikir untuk misalnya nih ngadain acara di Indonesia, dia tuh sampai sempat-sempatnya berpikir, yuk kita nanti kalau ke Indonesia kita buat acara lagi yuk buat keluarga kamu gitu kan, biar bisa semuanya bisa ngerasain kebahagiaan, kebersamaan, makan-makan bareng kayak gitu. Aku sampai merasa apa ya, wow, ini orang gini banget gitu, maksudnya perhatian banget. Nah itu yang aku suka dari suamiku ya, karena kalau aku lihat kalau dia bisa perhatian sama keluarga aku, berarti dia perhatian juga sama aku juga gitu loh. Kemudian yang berikutnya, suamiku itu dia tidak malu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jadi punya suami bule itu ada untungnya juga ya. Mereka di sini itu terbiasa dari kecil hidup mandiri, jadi semua apa-apa ngepel, bersihkan lantai, bersih-bersih rumah, kemudian cuci-cuci piring, itu dia semua kerjakan sendiri ya, terbiasa seperti itu. Jadi kalau pas aku di rumah gitu ya, aku butuh bantuan untuk bersihkan rumah, dia bantuin aku, dia benar-benar kerjain banget gitu loh, dengan tangannya sendiri. Dia kadang masak gitu kan, kadang cuci baju. Dan itu adalah mungkin yang sesuatu yang gak biasa di Indonesia. Ada juga beberapa orang Indonesia yang berpikiran bahwa itu kan kerjaan ibu rumah tangga gitu kan, suami kan taunya cuman cari uang, bekerja gitu kan, selebihnya kan yang ngurus rumah kan istri gitu kan. Nah kalau di sini tuh nggak ada yang seperti itu. Jadi semua dua-duanya ya saling bekerja sama untuk bersihkan rumah. Bahkan suamiku sendiri itu dia sampai sempetin waktu di sela-sela kerjaannya dia itu untuk belanja gitu kan, untuk kebutuhan rumah kayak gitu. Jadi yang itu buat aku surprise banget sih, karena aku merasa nggak sendirian gitu ya untuk melakukan segala sesuatunya gitu, semua dikerjain sendiri. Walaupun aku tahu tanggung jawab aku sebagai seorang istri adalah ini ya, untuk nanganin rumah gitu kan, beresin rumah gitu, tapi ada juga yang bantuin. Oke, jadi ini yang terakhir,
Enaknya kalau punya suami orang bule itu adalah penuh dengan kejutan. Jadi termasuk adalah suami aku ini tipikal orang yang suka banget banget kasih surprise yang nggak pernah aku pikirkan sebelumnya, yang di luar pikiran aku, yang nggak pernah aku harapin, yang nggak pernah aku nantikan sebelumnya. Tiba-tiba nongol aja celing di rumah gitu kan, tanpa aku sadari gitu. Dia paling suka banget kasih kejutan tiba-tiba, nggak hanya di saat ulang tahun aku, tapi juga pada saat tertentu pun, hari-hari biasa pun gitu ya. Kalau pas dia lagi pengen kasih sesuatu, dia kasih gitu. Dan itu yang aku suka dari suamiku ya. Jadi mungkin karena dia sebelumnya cari-cari informasi terlebih dahulu kali ya, apa yang aku suka, apa yang aku rindukan, apa yang aku impikan, yang jadi hobi aku, dia kayak gali-gali informasi gitu loh. Dan in the end, tara, jadi surprise buat aku gitu, di rumah atau dimanapun itu. Jadi itu sih dari pengalaman aku ya, yang punya suami orang bule, orang Belanda. Kalau mungkin dari antara kalian yang punya pasangan orang bule juga dari negara lain, kalian juga bisa sharing pengalaman kalian, karena pastinya pengalaman setiap orang tuh kan beda-beda ya guys. Kali ini aku mau akhiri dulu videonya untuk hari ini, yang tadi aku udah sharing panjang lebar tentang apa sih suka duka punya suami orang bule ya. Thank you banget yang udah ngikutin aku dari awal hingga akhirnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video aku. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye.